Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirin Adistia Putri. Di video kali ini saya akan membahas tentang KD 3.1, yaitu berpikir kritis dan demokratis. Berpikir kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid, serta argumen yang akurat. Tentu saja, sikap kritis harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikritisi. Sedangkan makna demokratis sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya. Maka, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat itu sendiri. Dalam Islam, sejatinya tidak dikenal dengan istilah demokrasi. Orang Islam hanya mengenal kebebasan atau al-hurriyah yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Sikap kritis dalam suasana demokrasi juga perlu didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah berpikir kritis yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis hasan. Adapun manfaat berpikir kritis antara lain, yang pertama, dapat menangkap hikmah dan makna di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, menentukan jawaban dari misteri penciptaan alam, tentunya melalui penelitian, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut yaitu yang pertama, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi. Yang kedua, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah alam semesta bagi manusia dan masih banyak lagi. Nah, selain berpikir kritis, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah, dan toleransi dalam perbedaan. Ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bersikap demokratis terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sedangkan hadis tentang berpikir demokratis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Lalu dengan demokrasi, apa saja manfaatnya? Manfaatnya antara lain, yang pertama, masalah dapat segera terpecahkan. Yang kedua, keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, adanya kebersamaan, dan masih banyak lagi tentunya. Bersikap demokratis sesuai pesan Quran Surah Ali Imran ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku mulia,
Yang pertama yaitu bersikap lemah lembut jika hendak mengutarakan pendapat kita. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima keputusan yang diambil dengan musyawarah, dengan ikhlas dan lapang dada. Dan masih banyak lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.